Pernah kepikiran nggak soal ramalan kiamat tahun 2012 yang dulu heboh banget itu? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar kesalahpahaman itu dan menelusuri akarnya. Kembali ke sebuah kisah penciptaan Aztec yang, wah, luar biasa epik. Penuh dengan dewa, monster, dan 4 dunia yang hancur lebur. Kita semua ingat kan hebohnya kayak gimana? Ternyata nih, seluruh gagasan tentang kiamat 2012 itu cuma salah paham total. Sebetulnya, itu nggak pernah tentang akhir dunia. Justru sebaliknya, ini semua tentang bagaimana dunia kita, yang disebut matahari kelima, bermula. Yap, inti dari semuanya adalah mitos penciptaan Aztec yang keren banget. Ini adalah kisah yang penuh dengan dewa-dewa yang saling bersaing, pengorbanan yang luar biasa, dan sebuah siklus di mana dunia terus-menerus diciptakan hanya untuk dihancurkan lagi. Jadi, menurut kepercayaan Aztec, dunia kita ini bukan yang pertama loh. Jauh dari itu. Mereka percaya ada 4 dunia sebelum kita. Masing-masing punya mataharinya sendiri dan masing-masing berakhir dengan cara yang super dramatis. Di tabel ini, kita bisa lihat pola siklus yang luar biasa ini. Coba perhatikan deh. Setiap matahari yang diperintah dewa yang berbeda, kayak Tezcatlipoca atau Quetzalcoatl, selalu berakhir dengan kehancuran. Ada yang dimakan jaguar, diterbangkan angin, atau hanyut oleh banjir. Dan yang menarik, mereka yang selamat dari tiap dunia ini diubah jadi hewan, monyet, kalkun, ikan. Ini tema sentral banget dalam pandangan dunia Aztec. Kehancuran itu selalu mengarah pada transformasi. Oke, jadi setelah dunia keempat hancur oleh banjir, ada monster laut mengerikan bernama Chipchatli yang memakan semua yang tersisa. Nah, untuk membangun kembali semuanya dari kekacauan, 2 dewa yang tadinya musuhan, Quetzalcoatl dan Tezcatlipoca, harus kerjasama. Mereka bersatu, berubah jadi ular raksasa buat nyabik-nyabik monster itu dan pakai tubuhnya untuk menciptakan langit dan bumi. Gila kan? Dunia udah berhasil dibangun lagi, tapi kosong melompong. Nah, ini yang bikin salah satu dewa pencipta tadi harus menjalankan misi super berbahaya buat mengembalikan umat manusia. Untuk mengisi kembali bumi, dewa ular berbulu, Quetzalcoatl, harus turun ke alam yang berbahaya ini. Tujuannya, mengambil kembali tulang belulang manusia dari dunia sebelumnya. Perjalanan Quetzalcoatl ini benar-benar kayak film petualangan epik. Dia turun ke Mictlan, berhasil ngakalin penguasa kematian yang serem itu buat dapetin tulang-tulang berharga, terus kabur. Tapi pas kabur, dia kesandung, dan tulang-tulangnya hancur berantakan. Nah, pas balik ke permukaan, dia menggiling tulang-tulang yang hancur itu dan mencampurnya dengan darahnya sendiri. Ini keren banget sih, karena ini menggambarkan konsep utang dalam pandangan Aztec. Kita, umat manusia, secara harfiah lahir dari pengorbanan para dewa. Oke, dunia udah ada, penduduknya juga udah. Tapi ada satu bagian super penting yang hilang, matahari baru. Tapi, buat nyalain matahari baru, butuh pengorbanan tertinggi. Para dewa ngumpul di sekitar api unggun suci yang besar. Butuh 1 sukarelawan. 2 dewa maju, Tezcatlipoca yang sombong dan congkak, dan Nanahuatzin yang pendiam dan rendah hati. Nasib dunia bergantung pada pilihan mereka. Dan tindakan keberanian tanpa pamrih inilah yang melahirkan matahari kita. Nanahuatzin lompat tanpa ragu dan menjadi matahari. Ketika Tezcatlipoca yang tadi ragu-ragu akhirnya ikut lompat, sinarnya nggak seterang matahari dan dia pun menjadi bulan. Tapi ceritanya belum selesai sampai di sini. Meskipun matahari dan bulan udah ada, mereka cuma diam aja di langit, nggak bergerak sama sekali. Dari dalam api, Tonatiuh, sang matahari baru, mengajukan satu permintaan yang bakal jadi dasar dari seluruh pandangan dunia Aztec. Jadi, poin krusialnya adalah dunia seperti yang dikenal oleh bangsa Aztec itu digerakkan oleh pengorbanan ilahi yang universal. Inilah alasan kenapa mereka percaya bahwa pengorbanan manusia itu perlu untuk membalas utang budi dan menjaga agar matahari tetap bergerak. Nah, gagasan tentang siklus, pengorbanan yang mengarah pada kehidupan baru, itu adalah inti kepercayaan Aztec. Dan ini membawa kita kembali ke ramalan 2012. Untuk memahami hubungannya, kita perlu lihat gimana cara orang Aztec mengukur waktu. Orang Aztec itu nggak pakai 1, tapi 2 kalender sekaligus. Kalender matahari 365 hari dan kalender ritual 260 hari. Bayangin aja kayak 2 roda gigi yang saling terkait, berputar bersama. Kombinasi keduanya ini menciptakan siklus yang jauh lebih besar dan lebih signifikan. Angka keramatnya adalah 52. Itulah jumlah tahun yang dibutuhkan supaya titik awal kedua kalender itu pas ketemu lagi.
Momen ini menandai satu abad Aztec yang lengkap, sebuah waktu yang sangat penting yang dirayakan dengan ritual-ritual besar. Nah, disinilah semuanya jadi nyambung. Menurut mitos mereka, masing-masing dari 4 matahari sebelumnya itu bertahan selama 13 siklus 52 tahunan ini. Bangsa Aztec percaya mereka hidup di era matahari kelima. Dan ketika orang-orang di zaman modern menghitung kalender ini, mereka menemukan kalau siklus besar ke-13 dari matahari kelima akan berakhir pada tahun 2012. Jadi, ini nggak pernah tentang akhir dunia, tapi cuma akhir dari sebuah siklus dunia sama seperti 4 siklus sebelumnya. Ini tentang transisi, bukan kiamat total. Kisah yang luar biasa tentang penciptaan, kehancuran, dan pengorbanan ini ternyata nggak berhenti di zaman Aztec aja. Gemanya masih terasa banget sampai hari ini. Kita bisa lihat gema dari mitos-mitos ini di budaya pop, terutama di video game. Para desainer game sering banget ngambil inspirasi dari kekayaan visual peradaban Mesoamerika, mulai dari prajurit jaguar yang terinspirasi dewa Tezcatlipoca sampai seluruh dunia yang dibangun di atas estetika Aztec. Narasi kuno ini terus memikat dan menginspirasi kita. Inilah intinya, cerita-cerita hebat itu abadi. Mereka selalu menemukan kehidupan baru di setiap generasi, entah itu dalam bentuk kalender batu atau karakter dalam sebuah game. Jadi, kalau bangsa Aztec percaya mereka hidup di bawah matahari kelima yang ditentukan oleh pengorbanan dan utang, ini jadi bikin kita bertanya-tanya, apa ya yang bakal jadi ciri khas matahari ke-6 nanti? Sesuatu untuk kita renungkan. Terima kasih sudah bergabung dalam pembahasan kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.